Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Setiawan dengan NIM 1135166. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf. Materi yang saya akan jelaskan adalah sejarah graf, pengertian graf, dua kategori graf, 5 jenis graf, terminologi graf, peta konsep graf. Sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736. Melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat terkenal di Eropa. Masalah jembatan Konigsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Konigsberg. Masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi di tempat semula. Untuk memecahkan masalah itu, Euler memisahkan daratan yang dihubungkan dengan titik vertex, dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi egg. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seseorang dapat melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula, sehingga kisah jembatan Konigsberg ini menjadi sejarah lahirnya teori graf. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit lain dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan berurut himpunan Pi, E dan di mana Pi merupakan himpunan beranggotakan titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi egg. Begitu graf. 1. Sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. 2. Tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. 5 jenis graf beserta cirinya. 1. Graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai si rusuk ganda atau dan gelang. Pada graf sederhana, rusuk adalah pasangan tak berurut. Jadi rusuk U, Pi sama dengan Pi, U menurut Munir. Graf sederhana juga dapat didefinisikan sebagai G sama dengan Pi, E terdiri dari Pi, himpunan tidak kosong simpul-simpul, dan E, himpunan pasangan tak berurut yang berbeda yang disebut rusuk. 2. Graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang rusuknya tidak mempunyai orientasi arah. Utusan pasangan simpul yang dihubungkan oleh rusuk tidak diperhatikan. Jadi Pi1, Pi2 sama dengan Pi2, Pi1 adalah rusuk yang sama. Graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut sebagai graf teratur derajat R. Graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan menjadi bagian Pi1 dan Pi2 sedemikian sehingga setiap rusuk di dalam G menghubungkan sebuah simpul Pi1 ke sebuah simpul di Pi2 disebutkan sebagai graf bipartit dan dinyatakan sebagai G Pi1, Pi2. 5. Graf berarah adalah graf yang setiap rusuknya memiliki orientasi arah. Rusuk pada graf berarah disebut busur ars. Pada graf berarah U, Pi dan Pi, U menyatakan dua buah busur yang berbeda. Jadi U, Pi, U untuk busur U, Pi simpul U dinamakan simpul asal initial vertex dan simpul Pi dinamakan simpul terminal vertex. Graf berarah ini seringkali dijadikan dasar dalam pembentukan model mengenai aliran proses peta lalu lintas, sistem jaringan listrik, jaringan telepon, analisis jaringan sosial, dan lain sebagainya. Pada graf berarah adanya gelang diperbolehkan, tetapi rusuk ganda tidak. Terminologi graf beserta contohnya. 1. Tetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. 2. Bersisian. Untuk sembarang sisi dikatakan E bersisian dengan simpul Pi atau E bersisian dengan simpul Pi. Tinjau graf G1 sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. 4. Graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan
kosong. 5. Derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi diketahui. Tinjau graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf G3. D5 sama dengan 0. D4 sama dengan 1. 5 simpul terpencil. D4 simpul anting-anting pendan vertex. Tinjau graf G2. D1 sama dengan 3 bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelap. Ini adalah peta konsep graf yang dibuat oleh saya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.